Kepulangannya menjadi sebuah kejutan besar yang menggemparkan. "Wulandari, tolong jelaskan padaku. Kata-kata apa yang keluar dari paruh burung beo ini?" Teriakan marah Pak Budi Santoso membuat kaca jendela di ruangannya bergetar. Aku meremas ujung rok kerjaku, menatap burung beo Amazon yang melompat-lompat di dalam sangkarnya, dan pikiranku benar-benar kosong. Aku bahkan lupa caranya bernapas. Namaku Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Umurku 25 tahun, dan aku sudah bekerja hampir 2 tahun di Departemen Administrasi Perusahaan Perdagangan PT Maju. Bersama, aku tidak punya hobi yang aneh-aneh. Sepulang kerja aku biasanya hanya berdiam diri di kamar kosku yang kecil, membaca buku kumpulan pantun dan puisi, lama kesukaanku. Hidupku mengalir datar seperti segelas air putih. Aku seorang introvert, selalu menjadi karyawan paling tidak mencolok di perusahaan, dan tidak pernah menyangka akan tertimpa masalah sebesar ini. Kesan pertamaku tentang Pak Budi selalu berkisar pada sosok bos besar yang tegas dan kaku. Selama hampir 2 tahun bekerja, aku berbicara dengannya tidak lebih dari 20 kali, dan itu pun sebagian besar hanya kalimat sopan basa-basi, seperti, "Pak Budi, galon airnya sudah diganti," atau "Pak Budi, alat tulisnya saya taruh di sini." Sebagai staf paling bawah di Departemen Administrasi, rutinitas harianku adalah melakukan berbagai tugas operasional. Memesan air, minum galon untuk seluruh kantor, membeli ATK, alat tulis kantor, merawat tanaman hias di berbagai ruangan, dan yang terpenting, merawat bunga dan tanaman di ruangan bos. Selama setengah tahun terakhir, tanaman hias di ruangan Pak Budi tumbuh subur, bahkan bunga anggrek bulan yang paling rewel sekalipun sudah berbunga 2 kali. Suatu siang, tiba-tiba aku mendapat pesan dari HRD bahwa Pak Budi ingin menemuiku di ruangannya. Saat itu aku sedang memegang sekotak kertas HVS yang baru saja dibeli. Melihat pesan itu, aku terkejut dan setengah dari kertas itu jatuh berantakan ke lantai. Rekan kerjaku yang duduk di sebelah, Mbak Nisa, mendekat dan menyenggol lenganku. "Ada apa, Lan? Muka kamu pucat banget." "Pak, Budi manggil kamu." Aku berjongkok untuk memunguti kertas, suaraku bergetar. Apa aku bikin salah? Apa ATK yang kubeli bulan lalu kemahalan? Atau ada tanaman hiasnya yang mati? "Jangan mikir yang aneh-aneh." Mbak Nisa menepuk punggungku. "Pak Budi lagi mood bagus hari ini, baru saja deal proyek besar. Mungkin ada kabar baik." Aku sama sekali tidak mendengarkannya, di kepalaku hanya berputar skenario pemecatanku. Setelah menunda selama 5 menit, aku akhirnya tiba di depan pintu ruangan bos. Menarik napas dalam-dalam 3 kali, aku mengangkat tangan dan mengetuk pintu. "Masuk." Terdengar suara Pak Budi dari dalam, dengan ketenangannya yang biasa. Aku membuka pintu dan hal pertama yang kulihat adalah sebuah sangkar burung di sebelah meja kerjanya. Itu adalah sangkar kayu besar yang dicat coklat tua, dan di dalamnya bertengger seekor burung beo Amazon berwarna hijau cerah, dengan bercak kuning mencolok di sayapnya. Mata hitamnya yang bulat menatapku sambil memiringkan kepalanya. Itu adalah Jono, hewan peliharaan kesayangan Pak Budi. Semua orang di kantor tahu bahwa bos kami memperlakukan burung beo ini lebih hati-hati daripada anaknya sendiri. Jono didatangkannya 3 tahun lalu dari seorang teman. Saat pertama kali tiba, ia hanyalah anak burung berbulu halus yang disuapi sendiri oleh Pak Budi. Setiap pagi ia memberinya makan secara pribadi, dan sore harinya sang sopir akan membawanya jalan-jalan ke taman. Saat pergi dinas luar kota, ia selalu membawanya jika memungkinkan. Orang-orang di kantor sering bercanda diam-diam bahwa Jono adalah bos kedua setelah Pak Budi. Sebelumnya, saat aku masuk ke ruangannya untuk bersih-bersih, aku tidak berani mendekati sangkar itu, takut membuatnya kaget dan memancing kemarahan bos. Pak Budi sedang duduk di meja kerjanya. Melihatku, ia mengangkat tangan. "Wulan, silakan duduk." Aku buru-buru menggeleng. "Tidak usah, Pak, Bapak sampaikan saja apa yang perlu saya kerjakan." Dia tidak memaksa, menunjuk ke sangkar burung dan langsung berkata, "Wulan, minggu depan saya akan dinas luar kota ke Surabaya, sekitar setengah bulan. Istri saya akan pulang ke rumah ibunya untuk merawat mertua saya, sementara sopir dan ART, asisten rumah tangga, sedang cuti setengah bulan. Tidak ada yang bisa menjaga Jono." Aku terdiam sejenak, tidak mengerti apa maksudnya, dan hanya berdiri di tempat, mendengarkan. "Saya sudah lama mengamati kamu." Suara Pak Budi sangat lembut, sama sekali tidak seperti ketegasannya yang biasa. "Kamu teliti dalam bekerja, merawat tanaman di ruangan. Saya dengan baik dan sifatmu tenang, tidak banyak tingkah. Saya ingin menitipkan Jono padamu selama setengah bulan ini. Kamu sanggup?" Pikiranku saat itu langsung berdengung, dan aku terpaku. Aku ditugaskan merawat hewan kesayangan bos, mengurus diriku sendiri saja pas-pasan. Aku tidak pernah memelihara burung.
Bagaimana kalau aku merawatnya dengan buruk? Bagaimana kalau dia mogok makan dan minum? Bagaimana kalau dia sakit? Sanggupkah aku mengganti ruginya? Di kepalaku meledak ribuan pikiran, dan secara naluriah aku ingin menolak. Pak Budi, saya tidak pernah memelihara burung. Saya takut tidak bisa menjaga Jono dengan baik dan mengecewakan kepercayaan Bapak. Jangan khawatir, Jono. Sangat penurut, tidak menggigit dan tidak berisik, Pak Budi mengibaskan tangannya, memotong ucapanku. Saya akan menuliskan semuanya dengan detail. Untukmu, pakan, vitamin, perlengkapan mandi semuanya akan saya siapkan. Kamu hanya perlu melakukan apa yang saya tulis. Saya tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Sekembalinya saya akan memberikan bonus sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu hampir setara dengan setengah gajiku sebulan. Hatiku sedikit goyah, tapi rasa takutnya lebih besar. Aku sangat tahu posisi burung ini di hati Pak Budi. Ini bukan pekerjaan mudah, melainkan bom waktu. Tapi aku menatap mata Pak Budi, dan kata-kata penolakan tersangkut di tenggorokanku. Dia bosku, orang yang menggajiku. Jika dia sudah bicara sampai sejauh ini, bagaimana aku bisa menolak? Aku meremas ujung rokku, ragu-ragu cukup lama, dan akhirnya mengangguk. Suaraku sedikit bergetar. Baik Pak Budi, saya pasti akan merawat Jono dengan baik. Bapak jangan khawatir. Pak Budi tampak bernapas lega, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Bagus, terima kasih, Wulan. Sekarang saya akan jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ambil buku, catatanmu dan tulis semuanya agar tidak lupa. Aku segera mengeluarkan buku, catatan kecil dan pulpen, lalu duduk dan mencatat dengan saksama. Pak Budi menjelaskannya dengan sangat detail, sangat rinci sampai-sampai aku terkejut. Setiap pagi pukul 08.00 Tank harus diberi makan, hanya boleh pakan. Impor yang dia berikan, tidak boleh diberi yang lain. Setiap hari hanya boleh diberi sepotong apel sebesar kuku. Semangka, anggur, dan buah-buahan lain yang banyak airnya dilarang keras. 2 kali sehari air minumnya harus diganti dengan air matang yang sudah dingin. Dilarang keras pakai air keran, nanti dia bisa diare. Setiap hari dari jam 16.00 sampai 16.30 sangkarnya harus dibawa ke taman kecil di bawah kos-kosan, untuk jalan-jalan sore selama setengah jam. Jangan sampai dia ditakut-takuti anjing atau kucing liar. Alas sangkar harus dibersihkan setiap hari. Seminggu sekali mandikan dengan air hangat, setelah itu, keringkan dengan hair dryer agar tidak masuk angin. Dilarang keras menusuk-nusuk jari ke sangkar, mengagetkannya dengan suara keras, atau bertengkar di dekatnya. Dia penakut, kalau kaget dia akan berhenti makan. Dan jika dia sakit, meskipun hanya terlihat sedikit lemas, harus segera menelepon ART-nya. ART itu punya kontak klinik hewan langganannya. Dilarang keras memberinya obat sembarangan. Aku mencatat sampai 3 halaman penuh, tanganku sampai pegal sebelum Pak Budi berhenti dan bertanya. Sudah jelas? Ada yang kurang dipahami? Tanyakan, sekarang. Aku membolak-balik catatanku dan mengangguk. Sudah jelas Pak, saya sudah mencatat semuanya. Bagus, Pak Budi berdiri, mengangkat sangkar burung itu dan menyerahkannya padaku. Pakan dan barang-barang lainnya sudah saya kemas di dalam kardus ini. Bawa semuanya. Jono sudah bersamaku selama 3 tahun, dia seperti anakku sendiri. Tolong rawat dengan hati-hati. Aku mengambil sangkar, burung itu rasanya berat. Jono melompat di dalam dan memiringkan kepalanya, menatapku. Aku merasa sangat bingung dan gugup, hanya bisa terus mengangguk. Jangan khawatir, Pak Budi, saya janji akan merawatnya dengan baik. Jono akan baik-baik saja saat Bapak kembali. Ketika aku keluar dari ruangan bos, membawa sangkar burung di satu tangan dan kardus berisi pakan serta perlengkapan di tangan lain, semua rekan kerja di kantor menatapku dengan heran. Mbak Nisa orang pertama yang menghampiriku dan berbisik, hebat kamu, Lan. Pak Budi mempercayakan Jono padamu. Ini kepercayaan besar. Nggak ada orang di kantor ini yang pernah dapat kehormatan kayak gitu. Aku tersenyum kecut, tak mampu benar-benar tersenyum. Merasa sangkar di tanganku menjadi sangat berat, seolah aku sedang memegang bom yang bisa meledak kapan saja. Mana ku tahu bahwa burung beo Amazon yang kelihatannya penurut ini akan membalikkan hidupku 180 derajat setengah bulan kemudian. Kamar kosku berada di kawasan pemukiman padat yang tidak jauh dari kantor, di lantai 3 tanpa lift. Ini adalah kamar petakan berukuran tak lebih dari 30 meter persegi, ruang tamu dan kamar tidur menyatu, dengan balkon kecil untuk menjemur baju. Dapur dan kamar mandinya sangat sempit hingga sulit untuk berbalik badan. Aku sudah tinggal di sini hampir 2 tahun, membayar sewa Rp1.200.000 per bulan, dan jaraknya hanya 10 menit jalan kaki ke kantor. Tempat ini praktis, tapi terlalu sepi.
Aku anak tunggal, orang tuaku hanya pekerja biasa di sebuah kota kabupaten di Jawa Tengah. Setelah lulus kuliah, aku merantau ke Jakarta dan mendapatkan pekerjaan admin ini. Aku tidak punya banyak teman. Selain obrolan ringan dengan Mbak Nisa, aku hampir tidak punya interaksi sosial. Setiap hari, sepulang kerja, yang menyambutku hanyalah kamar kosong dan dengungan kulkas. Kadang-kadang sepanjang hari, di luar komunikasi kerja yang wajib, aku tidak mengucapkan lebih dari 10 kata. Aku sudah lama terbiasa dengan kesunyian ini, bahkan sedikit menikmati kebebasan dari kewajiban bersosialisasi. Hanya, sesekali, larut malam, aku merasa kesunyian ini begitu mencekam, saking sepengnya hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. Aku naik ke lantai 3 membawa sangkar itu dengan napas tersengal-sengal. Begitu membuka pintu, hal pertama yang kulakukan adalah menggantung sangkar itu di tiang jemuran di balkon, lalu aku berjongkok, menatap Jono di dalam sangkar. Jono juga memiringkan kepalanya, menatapku. Mata bulat hitamnya berbinar, bulunya berwarna hijau cerah dan mengilap, bercak kuning di sayapnya sangat terang dan mencolok. Terlihat jelas bahwa ia dirawat dengan sangat baik. Dia tidak takut pada manusia dan tidak berisik, hanya bertengger dengan tenang di tangkringannya, sesekali mematuk biji-bijian. Aku mengikuti instruksi Pak Budi, terlebih dahulu mengganti air minumnya dengan air matang yang bersih, lalu menuangkan sedikit pakan impor ke wadahnya. Jono mendekat dan mulai makan, sedikit demi sedikit. Dia tampak sangat penurut. Aku menghela napas lega, berpikir bahwa ternyata ini tidak sesulit yang kubayangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, aku bersikap sangat hati-hati, sepenuhnya mengikuti instruksi Pak Budi dalam merawat Jono. Setiap pagi aku menyetel alarma, pukul 07.050, dan hal pertama yang kulakukan adalah memberi makan Jono dan mengganti airnya. Malam harinya, sepulang kerja, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke balkon untuk memeriksa Jono, membersihkan alas kotorannya, dan menambahkan air. Di akhir pekan, sesuai jadwal, aku memandikannya dengan air hangat dan mengeringkan bulunya dengan hair dryer secara perlahan dengan suhu paling rendah. Jono sangat kooperatif, sama sekali tidak meronta dan sangat jinak. Dia biasanya sangat pendiam dan jarang bersuara. Hanya kadang-kadang, ketika aku mendekati sangkarnya, dia akan berkata, "Hello." Kata hello itu diucapkan dengan suara jernih yang persis seperti suara Pak Budi, bahkan nadanya pun sama. Setiap kali mendengarnya, itu membuatku tersenyum. 5 hari berlalu dengan tenang. Jono baik-baik saja, makan dengan lahap, tidur, nyenyak, dan suasana hatinya ceria. Hatiku yang tadinya tegang perlahan mulai tenang, dan aku bahkan berpikir merawat burung kecil ini tidak sulit sama sekali. Perubahan terjadi pada malam ke-6. Hari itu aku pulang kerja lebih awal, memasak semangkuk Indomie rebus pakai telur dan sawi, dan setelah makan aku meringkuk di kasur lipatku, membolak-balik buku kumpulan pantun dan puisi klasik yang kubeli beberapa waktu lalu. Sejak kecil aku suka sastra dan puisi, saat sekolah nilai bahasa Indonesiaku selalu yang terbaik, dan karanganku sering dibacakan guru sebagai contoh. Namun kemudian, saat ujian masuk kuliah, aku menuruti kemauan orang tua untuk mengambil jurusan ekonomi manajemen, dan setelah lulus bekerja sebagai admin, benar-benar kehilangan kontak dengan dunia sastra. Hanya sepulang kerja, membolak-balik lembar puisi inilah, aku bisa menemukan sedikit kebahagiaan kecilku. Malam itu aku menemukan sebuah pantun klasik dan tanpa sadar membacanya. Keras-keras, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku membacanya 2 kali, dan baru saja hendak membalik halaman, aku mendengar suara lamat-lamat dari arah balkon. Berakit-rakit ke hulu, aku terdiam. Sejenak, mengira aku salah dengar. Meletakkan buku, aku berjalan ke pintu balkon, menatap Jono di sangkar, dan bertanya, "Jono, kamu barusan ngomong?" Jono memiringkan kepalanya menatapku, dan kembali mengucapkan dengan jelas, "Berakit-rakit ke hulu." Pada saat itu aku benar-benar terpukau, mataku membelalak. Aku tahu burung beo bisa meniru ucapan manusia, tapi aku tidak menyangka dia bisa menghafalnya hanya dengan mendengarku membaca 2 kali. Aku langsung tertarik, mengambil kursi plastik kecil, dan duduk di dekat pintu balkon, mengajarinya baris demi baris. Jono mengikutiku, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersenang-senang kemudian. Dia belajar dengan sangat cepat. Meskipun pelafalannya agak sengau, dia bisa mengulang setiap kata. Aku mengajarinya belasan kali, dan dia sudah bisa melafalkan seluruh pantun itu dengan utuh. Malam itu aku sangat bersemangat sampai setengah malam tidak bisa tidur.
Seumur hidupku aku tidak pernah mengajari siapapun tentang apapun, apalagi mengajari seekor burung beo berpantun. Ada rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan selama 2 tahun bekerja sebagai admin yang monoton. Lebih penting lagi, dengan adanya suara Jono, kamar kosku yang dingin akhirnya terasa hidup, tidak lagi dicekam kesunyian yang menindas. Sejak hari itu, sepulang kerja, hal pertama yang kulakukan adalah menarik kursi kecil dan duduk di pintu balkon untuk mengajari Jono puisi atau pantun. Aku mulai dengan peribahasa sederhana. Ada udang di balik batu, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga. Kecerdasan Jono jauh melampaui dugaanku. Pada dasarnya, setelah diulang 10 hingga 20 kali, keesokan paginya dia bisa melafalkannya dengan lancar. Terkadang, baru saja bangun tidur, aku sudah mendengar suaranya yang nyaring membacakan pantun dari balkon, dan moodku untuk hari itu langsung membaik. Belakangan aku mengajarinya penggalan puisi terkenal. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, dari puisi. Aku karya Chairil Anwar, hingga kalau sampai waktunya, ku mau tak seorang, kan merayu. Dia mempelajari semuanya, pelafalannya semakin jelas, bahkan dia bisa meniru intonasiku saat membaca puisi. Mengobrol dengan Jono setiap hari dan mengajarinya puisi menjadi kegiatan yang paling membahagiakan dalam hariku. Aku tidak lagi merasa kesepian sepulang kerja. Sebaliknya, aku tak sabar menunggu hal baru, apa yang akan Jono pelajari, dan bagaimana dia dengan suara jernihnya membacakan puisi yang kuajarkan. Aku membelikannya mainan lonceng kecil dan menggantungnya di sangkar. Dia sangat suka bermain dengannya setiap hari. Setiap hari aku memberinya sepotong kecil, apel segar, dan melihatnya makan dengan lahap, aku pun ikut senang. Aku bahkan membagikan keluh kesahku padanya. Menceritakan hal-hal menyebalkan yang kualami. Di kantor hari ini, gosip yang diceritakan Mbak Nisa kepadaku, dan betapa membosankannya pekerjaanku. Dia akan memiringkan kepalanya dan mendengarkan, sesekali berkicau, seolah menjawabku. Aku sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan baru ini, benar-benar lupa bahwa burung beo, saat meniru, tidak pernah memilih apa yang mereka ulangi. Mereka mengingat semua yang mereka dengar, entah itu pantun yang indah atau obrolan yang tidak pantas. Aku juga lupa bahwa burung ini telah menghabiskan waktu 3 tahun di ruangan Pak Budi. Dia telah mendengar jauh lebih banyak daripada apa yang kuajarkan padanya. Malapetaka terjadi pada hari ke-10 dinas luar kota Pak Budi. Hari itu, seorang klien besar datang ke kantor dan seluruh departemen lembur. Aku bertanggung jawab menyiapkan materi rapat dan memesan makan malam, baru selesai. Bekerja jam 9 malam, sangat lelah sampai punggungku rasanya mau patah. Aku pulang ke kosanku menggunakan Transjakarta yang penuh sesak, menaiki tangga ke lantai 3, dan saat membuka pintu, aku merasa benar-benar hancur. Kulempar tasku ke kasur, lalu merebahkan diri, tak ingin bergerak, menatap langit-langit kamar. Tanpa sadar aku menggerutu, capek setengah mati. Pak Budi itu pelit banget. Tiap hari nyuruh lembur tapi uang lembur nggak ada, dasar bos pelit. Aku memang kadang-kadang menggerutu sendirian di rumah. Karena toh aku sendirian, tidak ada yang dengar dan tidak ada yang akan membocorkan. Ini hanya caraku melepaskan penat. Setelah mengeluh, aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Sama sekali tidak memikirkan ucapanku. Tapi begitu aku memegang gelas, aku mendengar suara jernih dari arah balkon. Pak Budi pelit. Gelas di tanganku berbenturan dengan meja dapur dengan suara keras. Setengah airnya tumpah. Pada saat itu seluruh tubuhku mematung, mengira aku salah dengar. Aku buru-buru berlari ke pintu balkon, menatap Jono di sangkar, dan suaraku bergetar. Jono, kamu barusan ngomong apa? Jono memiringkan kepalanya, menatapku, dan kembali mengulang dengan jelas. Pak Budi pelit. Pikiranku langsung berdengung, seketika kosong, dan darah di nadiku membeku. Kata-kata yang baru saja kuucapkan tanpa sadar, dia ingat dan tirukan. Saat itu aku sangat ketakutan setengah mati. Aku buru-buru menutupi sangkarnya dengan kain, merendahkan suaraku dan berkata pada Jono, jangan berani-berani sebut kata-kata itu lagi, jangan diulang lagi, dengar. Jono kaget dengan gerakanku yang tiba-tiba mundur 2 langkah dan terdiam, hanya mata bulatnya yang menatapku. Jantungku saat itu berdebar sangat kencang sampai rasanya mau copot dari tenggorokan, dan punggungku dibanjiri keringat dingin. Aku buru-buru mengeluarkan HP. Mencari pantun yang pernah kuajarkan padanya, dan, sambil menatap ke dalam sangkar, membacanya baris demi baris. Jono, coba baca. Pantun, berakit-rakit ke hulu, ikuti aku. Jono terdiam sejenak lalu, mengulang, berakit-rakit ke hulu, pintar, berenang-renang ke tepian, berenang-renang ke tepian. Dia melafalkan seluruh pantun itu dengan lancar, dan aku akhirnya menghela napas lega, berpikir bahwa itu hanya kebetulan.
bahwa dia hanya asal meniru satu kalimat dan akan segera melupakannya. Jika aku lebih banyak mengajarinya puisi, dia akan lupa kalimat itu. Sungguh, aku saat itu benar-benar terlalu naif. Keesokan paginya, baru saja bangun tidur, aku mendengar suara Jono dari balkon. Itu bukan puisi, melainkan sebuah kalimat yang sangat jelas, lembur terus, uang, nggak ada. Kalimat ini juga yang kukeluhkan tadi malam. Wajahku seketika pucat, pasi. Aku bahkan tidak sempat memakai sandal, langsung berlari ke balkon, menatap Jono yang melompat-lompat di sangkar, dan pikiranku benar-benar kacau. Saat itulah, aku menyadari bahwa kemampuan belajar burung ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dia tidak hanya bisa menghafal puisi yang kuajarkan, tapi juga mengingat setiap kalimat yang kuucapkan secara tidak sengaja, meskipun itu hanya diucapkan satu kali. Aku mulai panik. Sejak hari itu aku tidak berani lagi bicara sembarangan di kamar kos, apalagi mengeluhkan bos dan perusahaan. Bahkan saat menelepon orang, tua atau teman, aku harus turun ke taman di bawah, takut Jono kembali mendengar hal yang tidak pantas. Setiap hari, sepulang kerja, aku duduk di dekat balkon, dan dengan putus asa mengajari Jono pantun dan puisi, satu demi satu, berharap dia melupakan kata-kata buruk itu. Tapi semakin banyak aku mengajarinya, semakin kuat kemampuan meniru Jono, dia menjadi semakin cerewet, dan semakin banyak kalimat aneh yang keluar dari paruhnya. Sekitar 3 hari kemudian, di suatu sore, aku sedang memasak mie di dapur saat ku dengar Jono di balkon tiba-tiba berkata, "Ratna, jangan konyol." Spatula di tanganku terlepas dan jatuh berdenting ke lantai. Ratna itu nama istri Pak Budi, Ibu Ratna. Di kantor aku selalu memanggilnya Ibu Ratna, dan bahkan nama panggilan Ratna itu baru ku dengar sekali saat Mbak Nisa bergosip denganku. Aku sendiri tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, apalagi memanggil Jono dengan nama itu. Kalimat ini pasti Jono dengar dari Pak Budi di ruangannya. Pada saat itu bulu kuduku merinding, dan akhirnya aku menyadari satu hal, burung ini sudah 3 tahun berada di ruangan Pak Budi. Pak Budi setiap hari menelepon, berbicara dengan klien, bertengkar dengan Ibu Ratna, semua kata-kata itu dia dengar dan ingat. Dulu dia tidak bicara saja, tapi sekarang, karena setiap hari aku melatihnya berbicara, itu telah membangkitkan kemampuan menirunya, dan dia mulai mengeluarkan kata-kata yang tersimpan di otaknya satu persatu. Penemuan ini membuatku benar-benar ketakutan. Pada hari-hari berikutnya, kata-kata yang keluar dari paruh Jono semakin mengkhawatirkan. Kadang dia tiba-tiba berteriak, "Transfer ke rekening Mbak, pembantu saja." Kadang, "Penyakit adikku nggak bisa ditunda, uangnya harus cukup." Kadang itu adalah suara Pak Budi yang sangat mirip. "Wulan itu lamban banget kerjanya, kayak kura-kura." Dan bahkan kata-kata yang pernah kuucapkan pada Mbak Nisa saat mengeluh. "Nisa itu tukang gosip, kerjanya ngobrol doang." Setiap kata bagaikan petir yang menyambar otakku. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan, makan tak enak, tidur tak nyenyak, dan bekerja pun jadi tidak fokus. Bahkan Mbak Nisa menyadari ada yang salah denganku dan bertanya, "Lan, kamu, kenapa akhir-akhir ini pucat banget? Susah ya ngurus Jono?" Aku hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Aku sama sekali tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Jika aku memberitahunya bahwa Jono telah menghafal keluhanku tentang bos, serta rahasia pribadi bos, maka dalam setengah hari seluruh kantor akan tahu. Tinggal 4 hari sebelum kepulangan Pak Budi. Setiap hari aku berusaha membuat Jono melupakan kata-kata itu. Aku membelikannya apel kesukaannya, membujuknya, dan setiap kali dia mengatakan hal yang tidak pantas, aku langsung menyela dan mengajarinya puisi. Aku bahkan mencari di Google bagaimana cara membuat burung beo melupakan kata-kata yang sudah dipelajarinya. Tapi artikel di internet mengatakan bahwa burung beo sangat sulit melupakan kata yang sudah dipelajari, apalagi yang sering mereka ucapkan. Aku semakin putus asa dan bahkan sempat berpikir untuk melepaskan burung ini. Tapi pikiran itu langsung kubuang, jauh-jauh. Ini peliharaan kesayangan Pak Budi. Jika kulepaskan, boro-boro mempertahankan pekerjaan, aku tidak akan sanggup mengganti ruginya meski menguras seluruh tabunganku. Aku juga berpikir untuk mengaku saja pada Pak Budi sebelumnya, tapi bagaimana aku mengatakannya? "Pak Budi, burung Bapak membocorkan rahasia Bapak yang diam-diam transfer uang ke adik Bapak, dan juga meniru keluhan saya yang bilang Bapak bos pelit. Bukankah itu sama saja mencari mati?" Aku tidak punya pilihan lain selain berdoa setiap hari agar saat Pak Budi pulang, Jono bertingkah ngoceh pantun saja dan tidak mengucapkan kata-kata sialan itu. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu itu hanyalah menipu diri sendiri. Hari kepulangan Pak Budi tiba pada hari Jumat. Malam sebelumnya aku hampir tidak tidur, berbolak-balik di kasur,
Di kepalaku berputar semua kata-kata tak pantas yang diucapkan Jono. Semakin dipikirkan, semakin aku takut. Menjelang subuh, barulah aku terlelap sekitar setengah jam. Bangun pagi, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke balkon, memberi Jono sepotong apel segar, lalu duduk dan mengajarinya pantun. Selama 1 jam penuh, dari berakit-rakit ke hulu, sampai puisi Chairil Anwar, dia melafalkan semuanya tanpa hambatan, sangat penurut, dan tidak mengucapkan satu pun kata tak pantas. Aku sedikit merasa lega, mengelus sangkarnya, dan berkata pada Jono yang pintar. Nanti kalau ketemu Pak Budi, kita cuma baca pantun aja ya, jangan yang lain, oke? Nanti, sepulang kerja aku belikan apel yang paling besar dan manis buat kamu. Jono berkicau 2 kali, memiringkan kepalanya menatapku, entah dia mengerti atau tidak. Aku mengganti air minum dan pakannya dengan yang baru, membersihkan alas sangkar, lalu mengelap sangkarnya sampai bersih mengilap. Kemudian, membawa sangkar dan kardus sisa pakan, aku berangkat ke kantor. Di jalan menuju kantor, langkahku sangat gontai, telapak tanganku basah oleh keringat dingin, jantungku berdebar kencang. Sepanjang jalan aku mengajak Jono bicara, memintanya untuk bersikap baik dan tidak bicara sembarangan. Tapi dia hanya bertengger diam di sangkar tanpa mengeluarkan suara. Sesampainya di kantor, baru saja aku masuk ke area kubikel, Mbak Nisa langsung menghampiriku. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Lan, Pak Budi sudah pulang, baru saja masuk ke ruangannya. Ibu Ratna juga ikut datang. Lagi nunggu, mau lihat Jono." Jantungku mencelos, aku mengangguk, memaksakan senyum, dan, sambil menenteng sangkar, berjalan menuju ruangan bos. Berdiri di depan pintu ruangan, aku menarik napas dalam-dalam 3 kali sebelum mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara Pak Budi, terdengar cukup ceria. Aku membuka pintu dan melihat Pak Budi duduk di meja kerjanya, sementara Bu Ratna berdiri di sebelahnya, membantunya membongkar koper oleh-oleh. Mereka tertawa dan mengobrol, tampak sangat bahagia. Melihatku masuk, Pak Budi langsung berdiri dan tersenyum ramah. "Wulan, sudah datang. Ayo masuk, mana Jono, biar saya lihat." Aku buru-buru meletakkan sangkar di atas meja kerja dan berkata sambil tersenyum, "Pak Budi, Bu Ratna, Jono sangat baik, makan dan tidurnya lancar, sangat lincah. Saya merawatnya sesuai instruksi Bapak, tidak ada masalah sama sekali." Bu Ratna mendekat dan menatap Jono di sangkar, tersenyum sambil berkata, "Wah, beneran agak gemukan ya. Bulunya juga menghilap, kelihatan banget Wulan merawatnya dengan baik. Kamu pasti repot ya, Nak?" "Tidak, repot, Bu, tidak repot sama sekali, ini sudah tugas saya," jawabku cepat, sedikit merasa rileks. Pak Budi mendekati sangkar, menggoda Jono dan berkata sambil tersenyum, "Jono, kangen Papa nggak? Coba sapa, Papa dong." Pada saat ini jantungku rasanya meloncat ke tenggorokan, aku menahan napas, menatap tajam ke arah Jono di sangkar. Dan kemudian aku mendengar Jono membuka paruhnya, dan terdengarlah suaranya yang nyaring, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, satu pantun utuh tanpa hambatan, pelafalannya sangat jelas, bahkan intonasinya sama persis seperti saat aku mengajarinya. Mata Pak Budi langsung berbinar, dia benar-benar terpana. 2 detik kemudian dia menoleh ke arahku, penuh dengan keterkejutan. "Wah, dia bisa baca pantun? Wulan, kamu yang ajarin dia?" Aku langsung mengangguk dan tersenyum. "Iya, Pak Budi, saya di kos suka baca pantun dan puisi, jadi saya ajarin dia beberapa bait. Saya nggak nyangka dia belajarnya cepet banget, sekali ajar langsung hafal. Hebat banget." Bu Ratna juga sangat senang, bertepuk tangan dan berkata ke arah sangkar, "Jono, coba baca yang lain, coba bacakan buat Tante." Jono memiringkan kepalanya dan membacakan pantun lainnya. "Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga." Sekali lagi tanpa hambatan, jelas dan nyaring. Pak Budi kegirangan bukan main, menggebrak meja dengan pelan dan tertawa lepas. "Bagus-bagus sekali. Wulan, kamu luar biasa. Saya rawat dia 3 tahun cuma bisa bilang, 'Halo, kamu, rawat setengah bulan dia bisa baca pantun. Ini luar biasa.'" Dia menoleh padaku, dengan senyum lebar di wajahnya. "Wulan, tenang saja, saya pegang janji saya akan berikan kamu bonus 2 juta rupiah dan menaikkan gajimu 800 ribu rupiah per bulan." Pada detik ini, batu besar yang mengganjal di dadaku, akhirnya jatuh. Aku menghela napas panjang kelegaan, ketegangan yang menggantung, selama setengah bulan akhirnya sirna. Aku tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Pak Budi, ini sudah kewajiban saya. Yang penting Jono memang pintar, cepat belajarnya. Kamu juga hebat." Pak Budi mengibaskan tangannya dan tersenyum. "Ya sudah,
kalau tidak ada hal lain, kamu boleh kembali kerja. Nanti, saya minta HRD urus kenaikan gajimu. Aku mengangguk dan tersenyum lega. Baik, Pak Budi, kalau begitu saya permisi dulu. Aku berbalik, melangkah menuju pintu, ketika tiba-tiba Jono di belakangku membuka paruhnya dan berteriak keras. Seluruh kantor bisa mendengarnya dengan jelas. Pak Budi pelit, lembur terus, uang gak ada. Detik itu juga, seluruh udara di ruangan itu membeku. Tawa dan keceriaan tadi, lenyap tanpa sisa. Ruangan itu menjadi sangat hening sampai jarum jatuh pun akan terdengar. Aku mematung di tempat, membelakangi meja kerja, darah di nadiku seakan berhenti mengalir, tangan dan kakiku seketika dingin sedingin es, aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku perlahan berbalik dan melihat senyum di wajah. Pak Budi sudah lenyap tak berbekas. Wajahnya gelap seperti pantat wajan, matanya menatap tajam ke arahku, penuh kemarahan. Bu Ratna juga membeku, senyumnya menghilang. Dia menoleh padaku dengan tatapan kaget dan bingung. Saat itu, pikiranku benar-benar kosong, bibirku gemetar, aku buru-buru melambaikan tangan, dan dengan gugup mulai menjelaskan, Pak Budi, Bu Ratna, bukan saya. Saya tidak pernah mengajarinya kalimat itu, sumpah, bukan saya nggak pernah ajarin. Dia bilang gitu. Belum selesai aku bicara, Jono di dalam sangkar kembali, melontarkan kalimat, dengan suara yang sama persis seperti suara Pak Budi, dan dengan nada meremehkan. Ratna, jangan konyol. Terus kenapa kalau aku transfer uang ke adikku, dia lagi sekarat? Begitu kalimat ini keluar, wajah Bu Ratna seketika memerah, matanya membelalak. Dia berbalik dengan kasar dan menatap tajam Pak Budi. Suaranya bergetar, Mas Budi, kamu transfer uang lagi ke adikmu yang gak berguna itu? Pak Budi langsung panik, buru-buru berdiri, dan berkata pada istrinya, Ratna, jangan dengerin burung ini, dia ngomong sembarangan. Gak ada itu, burung ini cuma asal ngoceh. Jangan percaya. Bu Ratna tertawa marah, baru saja hendak membalas, Jono di sangkar menambahkan dengan jelas dan lancar. Transfer ke rekening Mbak. Pembantu saja, biar Ratna nggak tahu, kalimat ini memblokir semua alasan Pak Budi. Bu Ratna seketika meledak, menggebrak meja dengan keras sampai gelas di atasnya melompat. Dia menunjuk hidung Pak Budi dan meledak dalam kemarahan. Bagus ya, Mas Budi, kamu berani transfer lewat rekening pembantu, kamu anggap aku orang bodoh ya? Hari ini juga aku cek mutasi rekening pembantu. Biar aku lihat berapa banyak uang yang kamu kasih ke dia. Ratna, tenang dulu, biarkan aku jelaskan. Pak Budi buru-buru menarik tangannya, wajahnya pucat pasi, dia panik campur marah. Tenang apa? Kamu anggap aku bodoh, mana bisa aku tenang? Bu Ratna menghempaskan tangan suaminya dengan kasar, mengumpat dengan semakin emosional. Aku kan bukan bilang kamu nggak boleh bantu adikmu. Dulu dia kalah, judi banyak. Kita yang bantuin bayar utangnya, tapi apa dia berubah? Dan, sekarang kamu diam-diam transfer uang lagi, disembunyiin dariku pula, kamu masih anggap aku istrimu nggak sih? Mereka bertengkar hebat tepat di depanku, Bu. Ratna menangis sambil marah-marah, air matanya bercucuran. Pak Budi panik, sekaligus marah, wajahnya sebentar merah sebentar pucat, dia ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku berdiri mematung, salah tingkah, rasanya ingin ditelan bumi saja. Aku benar-benar ingin mati rasanya. Tepat pada saat itulah, Jono kembali nyeletuk, masih dengan suara Pak Budi. Wulan itu lamban banget kerjanya, kayak kura-kura. Wajah Pak Budi seketika semakin canggung, dia bahkan tidak berani menatapku. Lalu Jono mengeluarkan kalimat lain, Nisa itu tukang gosip, kerjanya ngobrol doang. Detik itu juga, air mataku tumpah, aku meremas ujung rokku, tubuhku gemetar hebat, berdiri. Terpaku tanpa tahu harus lari kemana atau berbuat apa, benar-benar syok. Dan, tiba-tiba Pak Budi berbalik menatapku, dengan kemarahan di matanya, dan dia berteriak padaku, dengan kalimat persis seperti saat aku memulai cerita ini, Wulandari, tolong jelaskan padaku, kata-kata apa yang keluar dari paruh burung beo ini, teriakannya membuat kaca jendela di ruangan itu bergetar. Aku menatap Jono yang melompat-lompat di sangkar, dan pikiranku benar-benar kosong, aku bahkan lupa caranya bernapas. Rasanya dunia ini berputar dan aku nyaris pingsan, aku benar-benar menyesal. Kenapa aku harus mengeluhkan sepinya kosanku? Kenapa aku iseng mengajari burung beo ini baca pantun? Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku keluar dari ruangan bos. Yang kuingat, hanyalah aku menangis, mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, tetapi Pak Budi sedang murka dan sama sekali tidak mau mendengar. Bu Ratna juga melampiaskan kemarahannya padaku, menunjukku dan berkata, kalau kamu nggak ngajarin dia, ngoceh tiap hari, dia nggak bakal membongkar semua ini. Urusan rumah tangga kami, bukan urusanmu. Aku saat itu merasa sangat terhina dan sedih sampai rasanya ingin mati, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar.
Aku hanya bisa menangis, sesenggukan. Akhirnya, Pak Budi mengibaskan tangannya. Dengan mata memerah, dia berteriak, "Keluar, kembali ke mejamu dan tunggu keputusan." Aku, seperti boneka, tanpa jiwa, berbalik dan keluar dari ruangan. Begitu pintuku tutup, aku mendengar suara tangisan dan makian Bu Ratna yang semakin keras dari dalam, diikuti teriakan frustrasi Pak Budi. Semua rekan kerja di area kubikel mendongak dan menatapku, di mata mereka tergambar rasa penasaran, kaget, dan sedikit cibiran. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun, dan bergegas menuju meja kerjaku, menenggelamkan wajahku ke lipatan lengan dan tak kuasa menahan tangis. Aku merasa sangat terzalimi dan ketakutan. Aku benar-benar tidak mengajari Jono mengucapkan kata-kata itu, aku hanya mengajarinya pantun. Mana, ku tahu dia akan mengingat gerutuanku dan membocorkan rahasia pribadi bos? Tapi, sekarang semuanya dilimpahkan padaku. Urusan pribadi Pak Budi terbongkar, dia bertengkar dengan istrinya, dan seluruh kantor tahu. Dia pasti sangat membenciku. Pekerjaanku tamat sudah. Aku berbaring menelungkup di atas meja sambil menangis hampir setengah jam, bahuku terus bergetar. Mbak Nisa mendekat, menepuk punggungku, menyodorkan tisu, dan berbisik, "Lan, jangan nangis, ada apa sih?" Tadi aku dengar anak-anak yang lewat depan ruangan bilang Bu Ratna sama Pak Budi berantem parah dan mau cerai. Satu kantor udah heboh. Katanya kamu ngajarin Jono ngomong yang enggak ya? Aku mengangkat kepala, mataku bengkak karena menangis, dan menatap Mbak Nisa, sambil menggeleng, terisak, "Bukan aku yang ajarin. Aku sumpah nggak ajarin." Kata-kata itu, aku cuma ajarin dia pantun. Aku menceritakan semuanya pada Mbak Nisa dengan terbata-bata, dari bagaimana aku mengajarinya pantun, hingga Jono meniru keluhanku dan membocorkan percakapan rahasia Pak Budi. Mendengar itu, mata Mbak Nisa membelalak, mulutnya menganga tak bisa berkata-kata cukup lama. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan menepuk punggungku. "Ya ampun, Lan, apes banget sih nasibmu. Kok bisa begini? Aku harus gimana sekarang, Mbak?" Tangisku. "Pak Budi pasti mecat aku, padahal aku susah payah cari kerjaan ini." "Jangan panik dulu." Mbak Nisa mengerutkan kening dan setelah berpikir sejenak, berkata, "Dalam hal ini kamu nggak bisa disalahin sepenuhnya. Rahasia pribadi yang diucapin Jono itu kan awalnya keluar dari mulut Pak Budi sendiri, bukan kamu yang ngajarin. Dia sendiri yang ngomong sembarangan di ruangan." Terus, burungnya ingat, mau nyalahin siapa coba? "Terus soal keluhanmu itu, siapa sih di kantor ini yang nggak pernah ngeluhin bos pelit? Siapa yang nggak pernah ngatain dia pelit? Cuma kamu aja lagi apes." Burungnya hafal. Tapi itu semua cuma kata-kata hiburan. Pak Budi sedang murka, mana mungkin dia mau mendengar alasan seperti itu. Pada hari-hari berikutnya, duduk di kantor rasanya seperti duduk di atas bara api. Semua orang di kantor tahu tentang insiden ini, dan diam-diam bergosip. Ke manapun aku pergi, aku merasa tatapan orang-orang menusukku dan menunjuk-nunjuk di belakangku. Setiap hari aku berjalan menunduk, tidak berani mengobrol dengan siapapun. Saat bekerja aku duduk diam di kubikel, tidak berani mendongak, hanya menunggu HRD memanggilku dan menyerahkan surat PHK. Pak Budi tidak masuk kantor selama beberapa hari. Menurut gosip dari Mbak Nisa, dia terus bertengkar dengan istrinya di rumah. Bu Ratna pulang ke rumah ibunya dan minta cerai. Pak Budi setiap hari pergi ke rumah mertuanya untuk membujuknya. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Dalam 3 hari berat, badanku turun hampir 5 kilogram, mataku cekung. Aku bahkan sudah mulai melihat-lihat lowongan pekerjaan di Job Street. Tapi cari kerja sekarang susah, posisi admin sepertiku sangat banyak saingannya, sedangkan posisi bergaji tinggi, syaratnya juga tinggi, aku tidak punya keunggulan kompetitif. Semakin dipikirkan, semakin aku putus asa. Setiap hari aku menyesali, kenapa aku menerima tugas itu? Kenapa aku sok ide mengajari burung itu pantun? Kenapa aku harus menggerutu sembarangan? Pada sore hari keempat, aku sedang duduk di depan komputer di mejaku, ketika tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Aku tersentak kaget dan menoleh, ternyata Mbak ART Pak Budi yang sedang berdiri di sebelahku. Dia, seperti biasa, bicara seperlunya. "Mbak Wulan, Bapak minta Mbak ke ruangannya sekarang." Jantungku langsung melompat ke kerongkongan, darah di nadiku serasa membeku. Hal yang kutakutkan akhirnya tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk dipecat, dan bahkan sudah menyusun kalimat perpisahanku. Aku mengangguk dan berkata, "Baik, Mbak, saya ke sana sekarang." Aku berdiri dan berjalan menuju ruangan. "Bos." Setiap langkah rasanya seperti menginjak kapas, ringan, kakiku gemetar. Aku tiba di depan pintu ruangan, berhenti selama 2 detik, lalu mengangkat tangan,
dan mengetuk. Masuk, terdengar suara Pak Budi tanpa emosi sama sekali. Aku membuka pintu dan melihat Pak Budi serta Bu Ratna duduk di sofa tamu ruangannya. Ekspresi mereka sangat tenang, tidak ada kemarahan seperti sebelumnya, bahkan terlihat cukup damai. Aku berdiri di dekat pintu, menundukkan kepala dan meremas ujung rokku, berkata, "Pak Budi, Bu Ratna, Bapak memanggil saya?" "Wulan, kemari, duduklah." Pak Budi mengangkat jari dan menunjuk sofa di seberangnya. Nadanya sangat tenang, sama sekali tidak seperti bentakan yang kubayangkan. Aku terdiam sejenak. Dengan hati-hati melangkah mendekat dan duduk di ujung sofa, duduk tegak, siap menerima makian. Tapi Pak Budi menuangkan segelas air, meletakkannya di depanku, dan kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Wulan, maafkan saya atas kejadian kemarin. Saya terlalu emosional dan membentakmu. Saya minta maaf." Pada saat itu, aku membeku, mengira aku salah dengar. Aku mendongak, menatap Pak Budi, mataku membelalak lebar. "Pak Budi, Bapak. Bapak bilang apa?" Saya bilang, "Apa yang terjadi kemarin bukan salahmu." "Saya yang salah." Pak Budi menatapku, nadanya sangat tulus. Saya sudah tenang dan memikirkannya. Semua kata-kata yang diucapkan Jono itu, sayalah yang mengucapkannya sendiri di ruangan ini, dan dia mengingatnya. "Kamu, dengan mengajarinya pantun, justru telah melatihnya untuk bisa berbicara lebih jelas. Ini sama sekali bukan salahmu. Dan kamu merawat Jono dengan sangat baik, bahkan mengajarinya banyak hal. Saya seharusnya berterima kasih padamu." Saat itu hidungku terasa perih, dan air mataku mengalir deras. Semua rasa sedih, takut, dan cemas selama beberapa hari terakhir tumpah ruah. Aku menutup mulutku dan menangis. Bu Ratna menyodorkan tisu, menepuk tanganku, dan menghela napas. "Wulan, maafkan Tante ya. Hari itu Tante terlalu emosi dan malah marahin kamu. Jangan dimasukkan ke hati ya, ini memang bukan salahmu. Ini urusan kami suami istri." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kami sudah membicarakan semuanya. Adik Pak Budi menderita gagal ginjal. Dia butuh operasi, transplantasi ginjal, dan biayanya sangat besar. Sebelumnya, bapakmu ini takut, aku tidak setuju. Jadi dia diam-diam transfer uang ke rekening ART biar nggak ketahuan. Padahal, dia saja yang terlalu sudzon. Dulu memang aku marah karena adiknya itu suka bikin masalah, kalah judi banyak dan kita yang lunasi utangnya, tapi dia nggak kapok-kapok. Tapi kali ini kan urusannya nyawa, masa aku nggak setuju membantunya? Kita ini suami istri, kalau ada musibah harus dihadapi bersama. Justru karena dia menyembunyikannya dariku, itu yang membuatku sakit hati. Kalau bukan karena Jono yang ngoceh, aku mungkin nggak akan pernah tahu masalah ini." Bu Ratna tersenyum dan berkata, "Sekarang kami sudah berunding. Uangnya sudah terkumpul, dan adiknya akan dioperasi minggu depan. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kamu nggak ngajarin Jono ngomong, kami mungkin nggak akan pernah saling terbuka, dan itu malah akan merusak hubungan pernikahan kami." Saat itu aku masih syok, menangis sambil berkata, "Bu Ratna, Pak Budi, maafkan saya sudah bikin Bapak dan Ibu repot. Harusnya saya nggak ajarin burung itu ngomong. Dasar anak polos. Buat apa kamu minta maaf?" Pak Budi mengibaskan tangannya sambil tersenyum. "Toh, awalnya memang ini salah saya. Saya nggak seharusnya bicara sembarangan di kantor. Apalagi menyembunyikan hal sebesar ini dari Ratna. Dan saya harus berterima kasih karena kamu sudah merawat Jono selama setengah bulan, dan mengajarinya banyak hal. Uang bonus Rp2.000 yang saya janjikan, dan kenaikan gaji Rp800.000 per bulan itu semuanya tetap berlaku. Saya sudah bicara dengan HRD. Dan akan masuk ke gajimu bulan ini." Aku buru-buru melambaikan tangan. "Nggak usah, Pak Budi, itu sudah tugas saya. Bonusnya nggak usah Pak, ambil saja, saya sudah putuskan." Pak Budi memotong ucapanku dan berkata, "Itu hakmu. Kamu teliti dan bisa diandalkan dalam bekerja, saya sangat menghargaimu. Kedepannya, perhatikan urusan operasional kantor dengan baik, bekerja yang rajin, dan saya tidak akan tutup mata atas kerjamu." Aku menatap mata Pak Budi dan Bu Ratna yang tulus, dan batu raksasa yang menimpa. Hatiku akhirnya benar-benar hancur. Air mata kembali mengalir di pipiku. Kali ini adalah air mata kelegaan. Aku tidak pernah menyangka bahwa bencana ini, yang kukira akan membuatku kehilangan pekerjaan, ternyata berakhir dengan plot twist seperti ini. Keluar dari ruangan bos, aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku tidak hanya tidak dipecat, tapi gajiku naik, dapat bonus, dan bahkan kinerjaku diakui. "Mbak Nisa." Setelah mendengar ceritaku, saking kagetnya mulutnya menganga tak bisa tertutup. Dia menepuk pundakku dan berkata, "Hebat kamu, Lan. Gila ya. Bisa muter balik gitu nasibnya."
Hoki banget kamu. Aku tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati banyak sekali hal yang kurenungkan. Setelah kejadian itu, desas-desus di kantor cepat mereda. Tatapan rekan-rekan kerja padaku juga berubah. Dari yang tadinya mencibir kini menjadi iri, dan bahkan sedikit mencari muka. Bagaimanapun juga, aku adalah satu-satunya karyawan di seluruh perusahaan yang pernah menerima permintaan maaf langsung dari bos sekaligus kenaikan gaji. Mbak Nisa juga minta maaf padaku, bilang bahwa dia seharusnya tidak bergosip di belakangku. Aku tersenyum dan menjawab, nggak apa-apa mbak, toh aku juga ngatain mbak tukang gosip, jadi kita impas ya. Hubungan pertemanan kami malah menjadi lebih akrab dari sebelumnya. Dia sering mengajakku makan siang bareng, menceritakan gosip kantor padaku, dan aku pun perlahan mulai lebih terbuka, tidak lagi seperti dulu, yang bahkan tidak berani mendongak saat bicara dengan orang. Pak Budi juga banyak berubah. Setelah kejadian itu, dia tidak lagi bermuka masam dan galak seperti dulu. Kadang-kadang, saat berpapasan dengan kami di lorong kantor, dia bahkan menyapa dan bercanda. Dia tidak lagi memaksa karyawan lembur tanpa bayaran, kecuali untuk urusan yang benar-benar mendesak dan untuk lembur. Dia selalu memberikan uang lembur 2 kali lipat. Semua orang di kantor diam-diam berkata bahwa mereka harus berterima kasih padaku dan Jono karena membuat bos kami menjadi lebih manusiawi. Hal yang paling lucu adalah interaksi antara Pak Budi dan Jono. Dia tetap menyayangi Jono sebagai peliharaan kesayangannya, setiap hari membawanya ke kantor, tapi sekarang dia tidak berani lagi membicarakan masalah pribadi di ruangannya. Setiap kali dia harus menelepon untuk urusan pribadi atau membahas proyek rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain, dia akan meminta ART kantor untuk membawa sangkar Jono keluar ruangan, takut Jono mendengar dan membocorkannya lagi. Orang-orang di kantor sering menjadikannya bahan candaan, mengatakan bahwa Jono adalah intel KPK atau pengawas bos. Pak Budi mendengar candaan itu, tidak marah, malah tersenyum sambil berkata, si Jono sekarang pintar banget, hafal puluhan pantun. Saya nggak berani ngomong sembarangan di depan dia. Dia bahkan secara khusus memintaku agar, kalau ada waktu luang, mampir ke ruangannya dan mengajari Jono pantun-pantun baru, karena menurutnya, Jono suka mendengar suaraku saat membaca pantun, dan kalau mendengar suaraku, Jono jadi sangat penurut. Kadang-kadang aku mampir dan mengajari Jono pantun baru. Jono masih sepintar dulu, sekali diajari langsung bisa melafalkannya dengan sangat jelas, dan tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata tak pantas itu. Aku masih tinggal di kos-kosan petakan di lantai 3 itu, dan masih mempertahankan rutinitas duduk di kasur, sambil membaca puisi dan pantun klasik, setiap malam sepulang kerja. Hanya saja, kos-kosanku tidak lagi sepi mencekam, seperti dulu. Dengan uang bonus dari Pak Budi, aku membeli sebuah speaker Bluetooth kecil. Setiap malam sepulang kerja, aku memutar musik akustik yang menenangkan, kadang-kadang juga ikut bersenandung. Hidupku mengalir dengan tenang dan damai. Aku tidak lagi takut pada kesepian seperti dulu, dan tidak lagi menjalani hidup tanpa ekspektasi. Aku mulai belajar memasak makananku sendiri, jalan-jalan ke taman di akhir pekan, dan sesekali nongkrong di mall bersama Mbak Nisa. Hidupku perlahan menjadi lebih berwarna. Hanya saja, aku tidak berani lagi menggerutu sembarangan, dan tidak berani lagi iseng mengajari hewan peliharaan orang berbicara. Kadang-kadang saat mengingat momen di ruangan, bos waktu itu, saat rasanya dunia mau runtuh, aku masih merasa lucu tapi juga ngeri. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa hanya karena keisengan mengatasi rasa bosan di kos, aku tanpa sengaja mengajari burung beo milik bos beberapa pantun, yang kemudian memicu keributan besar, namun secara mengejutkan justru menyelesaikan konflik rumah tangga bosku, dan sekaligus mengubah jalan hidupku. Belakangan aku menyadari bahwa hidup ini ibarat burung beo peniru itu. Kamu tidak akan pernah tahu kapan kata-kata yang kamu ucapkan sembarangan, atau hal iseng yang kamu lakukan, akan kembali padamu, dan dengan cara apa hal itu akan mengubah hidupmu. Berhati-hati dalam berucap adalah hal yang benar, dan kejujuran selalu lebih baik daripada menyembunyikan sesuatu demi ketenangan jiwa. Dan akhirnya, melalui kisah yang lucu namun mendebarkan ini, aku belajar berdamai dengan kesendirianku, serta belajar menemukan secercah kebahagiaan dan cahaya kecil dalam kehidupan normalku yang biasa-biasa saja. Sinar matahari sore menembus celah jendela, jatuh tepat di tiang jemuran di balkon kosku. Jono tidak ada di sana lagi. Dia sudah kembali ke ruangan Pak Budi untuk melanjutkan tugasnya sebagai bos kedua. Tapi setiap kali aku berjalan, melewati lorong kantor di depan ruangan Pak Budi, aku selalu mendengar suara nyaring dari dalam. Halo Wulan. Itu adalah suara Jono. Aku selalu tak bisa
menahan senyum, melambaikan tangan ke arah sangkar dan berbisik pelan, "Halo, Jono." Lalu aku akan melanjutkan langkahku, terus menjalani kehidupanku. Hanya saja, sekarang saat aku berjalan, punggungku tegak, tidak lagi membungkuk, seperti dulu, dan ada lebih banyak senyum di wajahku. Itu saja sudah cukup. Para pembaca yang budiman, setelah membaca kisah Wulandari, apakah kalian juga sempat merasa merinding dan deg-degan? Seekor burung beo hampir saja menghancurkan karier seseorang, namun tanpa disangka-sangka justru menjadi kunci penyelesaian konflik rumah tangga bosnya. Kehidupan ini kadang memang absurd, sekaligus nyata. Anda tidak akan pernah tahu kalimat tak disengaja mana yang akan diulang, dan kapan efeknya akan meledak. Apakah Anda pernah punya pengalaman serupa? Ceritakan di kolom komentar, dan jangan lupa tekan like serta subscribe untuk membaca kisah-kisah menghangatkan hati setiap malamnya.